Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen piutang. Yang pertama, pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan sangat baik. Kegiatan tersebut berupa perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Dalam sebuah bisnis atau usaha, manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting agar rangkaian proses piutang dapat berjalan dengan sangat simetris. Untuk itu, kita memerlukan sistem pengelolaan yang efisien agar tidak berujung merugikan perusahaan. Terdapat 3 bagian, yaitu 1. Penerimaan pembayaran. Proses penerimaan pembayaran piutang yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengendalian. Yang kedua, pengendalian piutang. Proses pengendalian piutang yang meliputi pengecekan data debitur, pembayaran piutang, dan pelaporan. Dan yang ketiga, pemulihan piutang. Proses pemulihan piutang yang meliputi pelunasan piutang, tindakan hukum, dan penanganan piutang macet. Tujuan dari manajemen piutang. Dengan melakukan manajemen piutang yang baik, perusahaan dapat menghindari resiko-resiko yang berasal dari pemasukan kredit, seperti kesalahan teknik baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data pelacakan piutang hilang atau rusak, dan kinerja sumber daya manusia penagih piutang yang buruk. Selain itu, manajemen piutang juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan profit, mengurangi resiko kecurangan, dan meningkatkan produktivitas dan efisien perusahaan. Manajemen piutang memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengoptimalkan arus kas, memastikan pembayaran tepat waktu untuk menciptakan arus kas yang sehat dan membantu perusahaan mencapai tujuan finansialnya. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas perusahaan, mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih, dan mengoptimalkan keuntungan dengan menjual produk atau jasa kembali ke nasabah yang memiliki utang. Meminimalkan risiko kredit, melakukan analisis keuangan sebelum memberikan kredit dan melakukan tindakan yang cepat jika ada debitur yang bermasalah. Strategi dalam manajemen piutang. Yang pertama, penggunaan metode pre-approval, memberikan kredit secara langsung kepada debitur dengan catatan bahwa debitur sudah memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, pembentukan tim penagihan piutang, menangani kasus piutang macet dengan cara meningkatkan efektivitas proses penagihan dengan menggunakan cara-cara yang profesional. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi terpadu. Sistem ini memudahkan perhitungan piutang dan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam catatan piutang yang ada. Proses manajemen piutang. Langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan piutang. Keterangan persiapan yang dilakukan sebelum memberikan kredit, seperti menentukan plafon kredit dan menetapkan persyaratan kredit. Yang kedua, pemberian kredit. Memberikan kredit kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki riwayat kredit yang baik. Yang ketiga, pengendalian piutang. Memastikan ketersediaan data debitur dan pendapatan dari piutang untuk mengoptimalkan arus kas. Yang ketiga, tindakan pemulihan piutang. Melakukan tindakan terkait piutang macet seperti upaya penyelesaian di luar pengadilan, tindakan hukum, atau penjualan piutang ke pihak lain. Yang keempat, pelaporan piutang. Melakukan pelaporan secara periodik piutang yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat mengukur
keefektifan manajemen piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen piutang. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat untuk mengetahui kemampuan pembayaran debitur dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, resiko. Resiko yang berkaitan debitur seperti kemampuan gagal bayar dan kebangkrutan. Ketiga, kebijakan internal. Kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan seperti persyaratan pembayaran dan tindakan terhadap debitur yang macet. Tantangan dalam manajemen piutang. Yang pertama, masalah likuiditas. Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti perubahan pasar, peraturan pemerintah, dan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi manajemen piutang. Ketiga, ketidakpastian dan resiko. Tantangan dalam memilih resiko kredit dan ketidakpastian dalam memperkirakan waktu pembayaran piutang. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu manajemen piutang perlu dipahami dan dilakukan dengan strategi yang tepat untuk menciptakan arus kas yang sehat, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kredit. Rekomendasinya yaitu menggunakan teknologi terkini seperti sistem akuntansi terpadu dan memperhatikan kebijakan internal yang diterapkan oleh perusahaan untuk membangun manajemen piutang yang efektif. Sekian, terima kasih.